Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, tidak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua kalangan. Berbagai program pro lingkungan memang kita temukan dalam cetak biru pembangunan. Namun beragam proyek serta kebijakan pemerintah juga dikritik oleh para pegiat lingkungan. Nah, apakah pengelola negara sudah memiliki pola pikir yang tepat? Apakah peranata hukum juga sudah ideal dan dijalankan sesuai dengan marwahnya? Apakah kebijakan publik pun meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya? Kita akan minta evaluasinya dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Bu Alin. Silakan Bu Alin. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perencanaan kita sudah ada progres. Karena kita lihat misalnya kita punya di bidang perubahan iklim, kita ada NDC ya, National Determined Contribution, yang menyatakan target penurunan emisi yang itu terus diupdate sehingga reduksi emisinya semakin tinggi ya. Kemudian kita juga ada komitmen untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian RPJMN kita itu relatifly sudah lebih hijau dalam tanda kutip, RPJP juga seperti itu, tapi kan problemnya di implementasi. Kadang-kadang nggak koheren gitu antara target yang semakin ambisius dengan semakin ditinggikan tiap tahun ya. Betul, tapi polisinya tuh nggak koheren dengan target tersebut. Itu mungkin masalah utamanya, dan kenapa seperti itu pasti ada interest yang masuk ke sana sehingga kebijakannya tuh nggak mengarah ke target tersebut. Sehingga tidak heran jika tiap tahun ya tidak achieve sesuai dengan target. Betul, di renewable energy kita tidak achieve, kemudian juga kita punya komitmen untuk melaksanakan carbon tax juga tidak sesuai target, hal-hal seperti itu ya biasa terjadi. Tapi secara rumusan yang memang harusnya dikontrol oleh pemerintah begitu ya, menjadi target untuk penurunan emisi, apakah memang sudah sesuai sebetulnya secara evaluasi? Kalau dari sisi target sih kita itu mengembirakan ya bahwa itu semakin ambisius. Tapi karena polisinya itu tidak ke arah sana, kita jadi was-was, jadi pesimis, itu ada risiko bahwa kita nggak bisa mencapai target tersebut gitu. Dari segi indikatornya atau hanya dari segi prosentasenya? Dari sisi level untuk achieve itu. Jadi misalnya contoh ya, kita punya target, ini nggak terkait dengan NDC atau LTS, target jangka pendek aja, renewable energy kita mau mencapai 23% tahun 2025. Kita sekarang masih di angka 14%. Gimana caranya bikin itu double dalam waktu 2 tahun lagi gitu. Jadi kayaknya dalam mencapai target itu tuh nggak disupport sama kebijakan, oke, ini support untuk renewable energy harusnya seperti ini, dan gimana caranya di fossil fuels-nya, di bahan bakar yang high carbon intensifnya itu dibuat disinsentif gitu. Jadi artinya si renewables itu jadi lebih kompetitif gitu. Itu tidak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Betul. Secara aturan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.